Akhirnya disusunlah suatu program untuk mengambil semua orang Yahudi yang tertindas di negara-negara orang dengan suatu misi namanya Sionisme. Akhirnya tahun 1967 berdirilah negara Israel. Apakah Israel yang ada di sana ada kaitannya dengan Bani Israel? Tidak ada lagi kaitannya. Jadi ada tokoh orientalis menyatakan bahwa dia menyatakan Bani Israel. Nah, dia tolak bahwa dia itu adalah Israel suku ke-13. Karena Bani Israel itu adalah suku 12 suku. Dia ini menyatakan dirinya keturunan dari Bani Israel. Dia adalah suku ke-13. Jadi tidak ada kaitannya dengan Bani Israel pada zaman dahulu kala dengan ada sekarang. Ya. Jadi kapan dia dikatakan sebagai agama Yahuda? Agama Yahuda itu adalah pada masa Nabi Musa. Karena telah diberikan kitab suci, lalu dia dituntun umatnya untuk menuju kepada jalan yang lurus. Ya. Nah, pertanyaan lagi, kenapa dikatakan Yehuda? Padahal Yehuda itu salah seorang ada yang menyatakan itu karena salah seorang namanya. Itu alasan tadi yang saya katakan karena Yehuda yang sangat terkesan dalam sejarah Bani Israel. Maka diambillah namanya. Ada juga yang menyatakan Yehuda diambil namanya itu karena Yehuda adalah kelompok orang-orang yang kuat. Dikatakan juga kepada ini bahwa diambil sebagai Yehuda karena kerajaan Nabi Daud itu diambil alih oleh Sulaiman. Sulaiman ketika dia berkuasa mempunyai 2 anak. Anaknya itu dibagi 2 kerajaan. Ada Palestina bagian utara dan ada Palestina bagian selatan. Palestina bagian utara itu adalah namanya kerajaan Samaria. Palestina bagian utara itu adalah kerajaan Yehuda. Ya, jadi Samaria ini ditaklukkan oleh Raja Persia pada tahun 711 belum Masehi. 100 tahun kemudian barulah Yehuda yang bisa bertahan 100 tahun lagi ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar. Jadi dari segi penamaan itu, maka yang langgeng namanya itu adalah Yehuda. Apakah dia nama sebagai suatu kerajaan, apakah nama sebagai seorang manusia, ya namanya, ataukah nama sebagai suku bangsa. Nah, itu asalnya mengapa sampai dikatakan Yehuda. Jadi ya orang-orang di luar Palestina itu memanggil dia Yehuda karena ketika Babilonia menguasai negara-negara, dia mengkaplin wilayah-wilayah yang dia kuasai. Ada Yahudi orang Palestina, ada orang Assyria, sehingga raja kalau memerintah masyarakat dia hanya memanggil bangsanya Yahudi. Yahudi berarti orang Yahudi yang dipanggil. Jadi itulah yang melekat Yahudi sampai disebutlah dia namanya agama Yahudi, pengikut Yahudi, bangsa Yahudi. Itu ada 3 alasan mengapa dipakai Yehuda. Jadi ya ini sudah asar. Kemudian karena saya mau ke daerah sekarang, saya sudah asar, saya mau ke Portmas dan tugas ya. Masih ada nanti sambungannya ketika Bani Israel diduduki oleh Palestina. Itu akan panjang sejarahnya karena itu berkaitan dengan tanah yang dijanjikan dan umat pilihan. Nanti kita ketemu lagi di session berikutnya dengan pendudukan tanah Israel. Oke ya, saya minta maaf. Saya minta maaf ini sudah ada mobil menunggu saya mau ke Polmas. Ya, jadi sedikit saya juga merasa gembira karena tadi Pemakala sudah memberikan pemaparannya yang luar biasa. Ya bisa-bisa menjadi dosen nanti, menjadi asisten saya kalau umur panjang. Nah, ini luar biasa ya. Oke, saya minta maaf. Terima kasih ya. Nanti kita sambung ya. Akhirul kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.